Bagi Anda yang ingin memulai bisnis, penjual aneka kuliner khas Sunda mungkin bisa jadi pilihan. Omset bisnis kuliner satu ini bernilai fantastis, namun ada proses yang panjang di baliknya. Kiki Haryadi akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana membangun bisnis kuliner khas Sunda serta bagaimana lika-likunya. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Berada di Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Bandung, Jawa Barat, warung nasi yang menyajikan makanan khas Sunda ini tidak pernah sepi dari pelanggan, terutama saat jam makan siang. Siap-siap nih, Anda tidak kebagian tempat duduk karena antriannya yang panjang. Rumah makan yang berada di pusat Kota Bandung ini menyajikan lebih dari 50 pilihan masakan yang bisa Anda nikmati. Nah, hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana dapur produksinya, termasuk mencari tahu tips dan triknya menjadi pengusaha yang sukses di bidang ini. Selengkapnya dalam Sehari Menjadi Pengusaha Rumah Makan Khas Sunda di Kota Bandung. Minggu pagi, dapur ini tidak pernah sepi. Puluhan pegawai sibuk menyiapkan aneka hidangan bagi para pelanggan. Semua pegawai punya tugas masing-masing dalam mengolah makanan, termasuk saya, si karyawan baru. Pagi ini saya bertugas untuk mengolah ayam goreng. Ayam goreng memang jadi menu andalan di warung nasi ini. Setiap hari ada sekitar 300 ekor ayam yang diolah. Wah, ayam yang digunakan ini berjenis ayam kampung yang dikirim dari kawasan Cianjur yang merupakan kampung halaman sang pemilik warung nasi. Waktu terus berjalan, saya langsung bekerja dengan membersihkan ayam di air yang mengalir. Ini jadi langkah penting agar ayam punya kualitas yang baik. Ya, sebenarnya ini dari peternakannya sudah bersih, tapi untuk memastikan higienitas, ketika masuk dapur ini harus diperiksa kembali ya Pak ya, harus dibersihkan, terutama dari bulu-bulu ayamnya yang kadang-kadang masih menempel. Saat sudah dipastikan bersih, ayam akan diungkap menggunakan racikan khas. Resepnya sebetulnya sederhana, layaknya bumbu ungkap lainnya. Tapi tentu saja ada racikan khusus yang disiapkan agar membuat cita rasa ayam tetap otentik. Nah, ini bumbu ungkapnya sudah berhasil diracik, jadi ini adalah campuran dari rempah Kang. Rempah-rempah, aduh wanginya ini enak banget Kang. Saat bumbu ungkep sudah panas, potongan ayam langsung dimasukkan ke dalam panci besar. Menggunakan tangan yang dipastikan bersih, perlahan-lahan saya membantu memasukkan potongan ayam saat panci terisi penuh. Agar bumbu meresap sempurna, pastikan setiap potongan ayam terendam bumbu ungkepan ayam yang telah dibuat. Oke, jadi untuk satu racikan ungkepannya ini kurang lebih akan diisi ayam berapa banyak Pak? 200 potong, nggak boleh lebih dari itu ya, biar bumbunya meresap. Dan biasanya ini durasinya berapa lama untuk ungkep Pak? 30 menit. 30 menit. Ya, sekitar 30 menit ayam akan diungkep dengan bara api yang sudah diatur. Sambil menunggu ungkepan ayam, saya perkenalkan pimpinan dapur ini. Ini dia Kang Deden. Lebih dari 40 orang juru masak ia pimpin untuk menghasilkan masakan yang berkualitas. Nah, ini tuh ada job desk-nya masing-masing, karena misalkan ada yang pegang ayam, ada yang pegang pepes, atau gimana nih Kang Den? Alhamdulillah di sini kita berbagi tugas biar pekerjaannya semua semakin mudah. 30 menit sudah berlalu, ungkepan ayam juga sudah selesai. Begitu dibuka, aroma rempah sangat terasa. Wah, saya ini makin gak sabar untuk mencicipi. Menggunakan penyaringan, saya pindahkan setiap potongan ayam ke wadah khusus. Tuh, Anda bisa lihat ya, ini sudah beres diungkep gitu ya, masih panas, masih fresh from the oven. Ini wanginya juga luar biasa dan ini nanti akan digoreng dan dinikmati biasanya sama kremesan ya kalau di sini. Warung nasi ini mengusung konsep prasmanan. Setiap hidangan yang selesai diolah harus disusun rapi dalam baki khusus yang disiapkan, termasuk untuk ungkepan ayam goreng ini. Bersama dengan salah satu juru masak, saya mencoba menyusun ayam yang akan disajikan. Rasa boleh saja nikmat, tapi yang tidak kalah penting adalah presentasi dari setiap hidangan, sehingga menyajikan makanan atau masakan tidak boleh sembarangan. Ya, sekarang saya lagi nyusun-nyusun, jadi nyusunnya pun ternyata punya tekniknya. Ayam kan ada 2 potong ya jenisnya, ada yang dada, ada yang paha. Nah, ketika menyusun juga nggak boleh dicampur ya Kang ya, tapi harus dipisah-pisah, dada semua, paha semua. Jadi nanti ini akan memudahkan para pelanggan ketika pilih makanan yang akan disantap. Satu masakan sudah jadi dan ini pun siap dikirim ke bawah. Berikutnya saya siapkan yang tidak boleh ketinggalan, yaitu sambal. Warung khas nasi Cianjur ini punya sambal yang jadi andalan.
Namanya sambal doer. Wow, dari namanya aja sudah doer. Hati-hati nih, kayaknya ini bakal pedes banget sambalnya. Untuk membuat sambal, bahan utamanya adalah cabai domba. Dalam sekali membuat cabai ada puluhan kilogram cabai yang digunakan. Pertama, cabai akan ditumbuk dalam wadah khusus. Sedikit demi sedikit, saya juga mencoba untuk menumbuk. Ciri khas sambal ini adalah teksturnya yang kasar, sehingga bentuk dari cabai juga jangan sampai halus. Ya, jadi salah satu triknya untuk membuat sambal khas di sini itu nggak boleh dilihat karena ini pedas banget, yang jelas bikin mata perih. Dan ini nggak cuman cabai ini doang, nanti kita akan tambahkan dengan beberapa kondimen lain dan juga bumbu sehingga memang rasanya bisa mantap. Tapi yang jelas ini kita harus hati-hati karena takutnya muncrat ke mata ya. Tumbukan cabai sudah beres. Berikutnya adalah parutan mangga. Ini akan jadi bagian dari sambal doer yang dihidangkan. Mangga diparut hingga memiliki tekstur khusus memanjang. Selain mangga, yang tidak boleh ketinggalan adalah bawang merah. Tuh lihat, bawang merahnya punya ukuran jumbo alias besar-besar. Sama seperti sambal, bawang merah juga harus ditumbuk dan tidak boleh halus sehingga masih bertekstur. Setiap bagian dari sambal sudah siap dan kita sebutkan lagi ya. Untuk membuat sambal doer ini kita butuh beberapa bahan. 20 kg cabai domba, 10 kg bawang merah dan juga bawang putih, parutan mangga dan juga aneka bumbu, mulai dari penyedap, garam, dan lain-lain. Yuk langsung kita buat sambalnya. Pertama kita panaskan dulu minyak yang dicampur dengan daun salam dan serai. Baru kita masukkan aneka bawang, cabai, dan bumbu. Setelah itu aduk semua bahan yang sudah menyatu sampai benar-benar matang sempurna. Aduh, ini ada berpuluh-puluh kilogram bahan yang kemudian disatukan. Harus diaduk seperti ini, lumayan berat. Perih juga mata karena ada campuran cabai dan juga bawang merah, bawang putih. Tapi kalau misalkan Anda coba rasanya bikin nampol dan juga ketagihan. Nanti kita cobain sama-sama ya. Yang jelas ini proses masaknya cepet banget. Ini udah mateng dan tinggal diangkat dan bisa dinikmati. Sambal doer, siapa yang mau? Waktu terus berjalan dan saat ini menunjukkan pukul 9 pagi. Hampir seluruh masakan sudah matang sempurna. Tidak hanya ayam goreng dan sambal, ada juga aneka pilihan makanan lainnya. Mulai dari ikan goreng, ikan bakar, perkedel jagung, dan juga aneka pepesan. Seluruh makanan yang sudah disusun saatnya dibawa ke bawah untuk disajikan. Perlahan saya mulai mengangkat aneka hidangan ini ke bawah, menuruni setiap anak tangga. Wah, ini deg-degan banget nih, takutnya jatuh. Makanan jadinya tidak bisa layak saji. Tapi alhamdulillah saya akhirnya bisa sampai ke lantai 1 untuk menyajikan makanan dengan selamat. Anda bisa bayangkan saya bawa makanan ini dari lantai 4 ke lantai 1. Baru satu aja udah lumayan capek. Gimana Bapak tadi 2 ya Pak ya? Keren. Punten Bapak. Seluruh hidangan sudah siap di meja prasmanan. Artinya warung nasi sudah bisa buka. Tapi nih ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan, yaitu mengaji, berdoa, dan membakar semangat sebelum berjualan. Doa biasanya dipimpin langsung kepala warung nasi, yaitu Kang Deden. Doa pagi ini tentu saja untuk meminta kelancaran dan keberkahan saat toko sudah dibuka. Aduh, keren banget. Jadi ada satu kebudayaan atau tradisi yang selalu diterapkan setiap pagi ya. Jadi harus berdoa dulu, kemudian membakar semangat untuk memulai aktivitas ya. Kita sudah siap ya semuanya ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka tokonya ya Kang ya? Oke, yuk let's go Kang. Sejak awal pemilik memang menekankan kepada setiap karyawan untuk tidak lepas dari doa dan ikhtiar dalam setiap usaha. Bahkan setiap hari karyawan juga belajar mengaji dengan ustadz yang diundang langsung ke warung nasi. Alam Sunda, kita bisa, pasti bisa, harus bisa, insya Allah. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Warung nasi akhirnya buka. Tidak lama dari warung buka, para pelanggan mulai berdatangan untuk makan. Antrian pun langsung terlihat di meja prasmanan yang menjajakan aneka hidangan ini. Nah, salah satu yang tidak boleh ketinggalan untuk dipesan adalah kremesan. Kremesan ini terbuat dari campuran tepung tapioka dengan aneka bumbu. Sehingga nggak cuma kriuk, tapi juga ada rasa gurih saat menikmatinya. Nah ini jadi kremesan ini menjadi salah satu yang favorit di sini. Ini nikmatnya tuh dicampur dengan ayam goreng. Nah proses masaknya ini nggak lama. Jadi ketika dimasukin langsung diangkat lagi. Masukin lagi ya Kang ya? Masukin lagi nih. Oke, kita coba lagi. Layaknya karyawan lain, saya juga berdiri di balik meja prasmanan, membantu para pelanggan memilih makanan. Sesekali ada pelanggan yang bertanya tentang jenis, rasa, ataupun harga dari makanan yang dijajakan.
Dari tadi tamunya nggak berhenti-berhenti datang dan mereka benar-benar mengira saya bahwa saya ini adalah pegawainya. Jadi tadi sempat ada yang tanya, ini mana cuminya, ini mana ininya. Setiap makanan yang sudah dipilih akan dihitung dan digoreng kembali agar panas dan nikmat saat disantap. Selanjutnya makanan akan diantarkan ke meja di mana tamu duduk sesuai dengan pesanannya masing-masing. Saya juga tidak mau ketinggalan untuk mengantar sambil berteriak memanggil nomor antrian. Waktu menunjukkan jam makan siang dan warung nasi semakin ramai. Punya 3 lantai, hampir semua meja penuh oleh konsumen yang tengah menikmati makan siang. Apa yang paling disuka Ibu? Sambal. Sambalnya kenapa tuh? Pedas. Pedas, oke. Banyak bawangnya itu ini. Jadi kapusing teh hilang. Tapi balik dari ke imah mal ya. Lebih dari 8 jam saya mencoba profesi ini. Lelah pasti ada, tapi banyak hal yang saya pelajari. Nah, setelah ini tiba-tiba perut keroncongan. Waduh, kayaknya saya juga mau makan. Bersama dengan pelanggan lainnya, saya antre untuk memesan makanan yang saya buat sendiri. Ada ayam goreng, udang goreng, kulit, dan tidak lupa kremesan. Aneka makanan yang saya pilih ini lebih nikmat dengan tambahan nasi dan juga sambal serta sayur asem. Rasanya tuh kayak misalkan kita lagi udah kerja keras gitu ya. Terus menikmati ini, waduh, mantap luar biasa. Apalagi dicampur dengan sambal, ada sayurnya, ada proteinnya, lengkap banget. Dan juga ditambah kriuk-kriuk kayak gini, ini bisa jadi pilihan Anda terutama untuk makan siang kali ya. Usaha sebesar ini tidaklah datang tiba-tiba. Pemilik warung nasi yang merupakan warga Cianjur ini sudah merintis sejak usia 16 tahun. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengusaha kuliner adalah tidak ada hasil yang instan. Semuanya butuh proses yang begitu panjang untuk benar-benar sukses. Tidak juga ada usaha yang mengkhianati hasil. Omset yang dihasilkan juga bernilai fantastis. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau mencoba dan memulai usaha ini? Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.